Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabarnya anak-anak ustazah? Semoga kabarnya hari ini tetap dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya makin semangat belajar walaupun masih di rumah. Oke, pada video pembelajaran kali ini Ustazah Wela akan menjelaskan materi prakarya kita, yaitu tentang budidaya tanaman obat. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian budidaya tanaman obat. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan jenis-jenis dari tanaman obat. Dan tujuan yang ketiga, siswa mampu menjelaskan sarana produksi dan tahapan budidaya tanaman obat. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Nah, untuk materi kali ini silakan anak-anak ustazah perhatikan dan simak baik-baik penjelasan ustazah selanjutnya. Oke, ayo perhatikan gambar yang ustazah tampilkan. Gambar apa yang ditunjuk? Ada yang tahu? Ya, gambar tersebut adalah contoh dari tanaman obat. Nah, jadi tanaman obat itu adalah jenis tanaman yang sebagian atau seluruh tanamannya digunakan sebagai obat, bahan atau ramuan obat-obatan. Sedangkan budidaya tanaman obat adalah suatu cara pengelolaan tanaman sehingga tanaman obat yang dihasilkan bermutu baik. Selanjutnya kita bahas tentang jenis-jenis tanaman obat. Yang pertama rimpang, contohnya kunyit, jahe, dan temulawak. Yang kedua daun, contohnya katuk dan sirih. Yang ketiga yaitu buah, contohnya jeruk nipis dan mengkudu. Selanjutnya bunga, contohnya rosella dan mahkota dewa. Selanjutnya yaitu akar, contohnya akar wangi dan pasak bumi. Selanjutnya yaitu batang, contohnya kayu manis dan protowali. Dan yang terakhir yaitu biji, contohnya lada dan jintan. Oke, selanjutnya kita bahas satu-satu jenis-jenis tanaman obat. Yang pertama temulawak. Temulawak ini hidup di daerah tropis dan tumbuh di dataran rendah. Adapun fungsi dari temulawak adalah mengobati penyakit MA, sembelit, sariawan, dan sakit kepala. Jenis yang kedua yaitu sirih. Sirih merupakan tumbuhan rambat dan tumbuh bersandar pada pohon. Adapun fungsi dari sirih yaitu mengobati sakit gigi, bau mulut, dan alergi. Selanjutnya jenis yang ketiga yaitu jeruk nipis. Jeruk nipis ini merupakan tumbuhan perdu dan memiliki dahan dan ranting. Adapun fungsi dari jeruk nipis ini yaitu mengobati penyakit batuk, influenza, demam, dan sembelit. Selanjutnya yaitu mahkota dewa. Ukuran pohon mahkota dewa mencapai 3 meter dan mempunyai buah berwarna merah. Adapun fungsi dari mahkota dewa yaitu meningkatkan sistem kekebalan tubuh, mengurangi kolesterol dan penyakit jantung. Selanjutnya yaitu akar wangi. Akar wangi tumbuh subur di iklim panas, serta memiliki batang yang panjang dan daun yang tipis. Adapun fungsi dari akar wangi yaitu mengatasi radang, menyamarkan luka, serta mengatasi insomnia. Yang keenam yaitu kayu manis. Kayu manis diperoleh dari kulit bagian dalam. Adapun fungsinya yaitu menurunkan gula darah, melawan bakteri dan jamur, serta bagus untuk kesehatan otak. Yang terakhir yaitu lada. Lada disebut juga dengan merica, mempunyai bentuk pohon semak yang memanjat. Adapun fungsi lada yaitu meredakan hidung tersumbat, mengobati penyakit lambung, serta meredakan radang sendi. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang sarana produksi dan tahapan budidaya tanaman obat. Terlebih dahulu kita bahas tentang sarana produksi budidaya tanaman obat.
di mana terbagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu bahan dan yang kedua yaitu peralatan. Yang perlu diperhatikan untuk bahan yang pertama yaitu benih atau bibit tanaman. Yang kedua pupuk. Yang ketiga media tanam. Dan yang keempat pestisida. Sedangkan dari segi peralatan, jika menanam di kebun, yang diperhatikan yang pertama cangkul untuk membuat bandengan, yang kedua garpu untuk menggemburkan tanah, yang ketiga koret untuk membersihkan gulma, dan yang keempat gembor untuk menyiram tanaman. Jika menanam di lahan terbatas, yang perlu disiapkan yang pertama polybag atau pot, yang kedua sekop. Selanjutnya kita akan membahas tentang tahapan budidaya tanaman obat, di mana terbagi menjadi 5 tahapan. Yang pertama pembibitan, yang kedua pengolahan tanah, yang ketiga penanaman, yang keempat pemeliharaan, dan yang terakhir panen dan pasca panen. Demikianlah penjelasan Ustazah terkait materi kita pada hari ini. Semoga apa yang Ustazah jelaskan tadi anak-anak Ustazah bisa memahami dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita akhiri, marilah kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.